saya akan menjelaskan latar belakang terbentuknya Volksraad. Jadi Volksraad itu merupakan lembaga semacam Dewan Rakyat yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918. Nah, pembentukan Volksraad ini dilatar belakangi oleh munculnya kritik terhadap sistem pemerintahan kolonial yang dianggap terlalu otoriter dan tidak memberikan peluang partisipasi politik bagi rakyat pribumi. Nah, menurut si Rick Fleck ya 2020, dia menyatakan bahwa pembentukan Volksraad ini bagian dari pelaksanaan politik etis yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam pemerintahan kolonial. Akan tetapi dalam praktiknya itu Volksraad ini lebih Volksraad itu memiliki legislatif yang nyata karena seluruh keputusan tegak berada di tangan Gubernur Jenderal Belanda. Baik, saya akan menjelaskan tentang Volksraad dan latar belakang pembentukannya. Volksraad bisa disebut sebagai Dewan Rakyat, adalah lembaga politik yang dibentuk pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1918 sebagai bagian dari pelaksanaan politik etis. Volksraad dilatar belakangi oleh meningkatnya kesadaran nasional rakyat Indonesia akibat munculnya kaum pelajar dan berbagai organisasi pergerakan nasional yang mulai menuntut hak-hak politik. Politik etis sendiri muncul sebagai bentuk balas budi Belanda kepada rakyat Indonesia setelah memperoleh banyak keuntungan dari sistem tanam paksa. Program utamanya meliputi edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Dari kebijakan pendidikan, lahirnya golongan terpelajar yang memiliki kesadaran nasional dan menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan. Melihat semakin kuatnya tuntutan rakyat, Belanda membuat Volksraad sebagai sarana partisipasi politik yang terbatas. Namun, lembaga ini sebenarnya lebih bertujuan mempertahankan kekuasaan kolonial daripada memberikan demokrasi yang sesungguhnya. Kekuasaan utama tetap berada di tangan Gubernur Jenderal Belanda. Sedangkan Volksraad hanya berfungsi sebagai badan penasehat. Keanggotaan Volksraad terdiri atas golongan Eropa, pribumi, dan timur asing. Tetapi jumlah anggota pribumi lebih sedikit dan sebagian besar anggota dipilih oleh pemerintah kolonial. Akibatnya, Volksraad tidak sepenuhnya mewakili aspirasi rakyat Indonesia. Meskipun memiliki keterbatasan, Volksraad dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional seperti Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Yamin, dan Sutarjo Kattohadikusumo untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah kolonial dan memperjuangkan hak-hak rakyat melalui jalur kooperatif. Pengalaman berpolitik di Volksraad juga menjadi bakal penting bagi bangsa dalam membangun sistem pemerintah setelah merdeka. Nah, ada faktor-faktor yang melatar belakangi pembentukan Volksraad meliputi yang pertama, meningkatnya kesadaran nasional Indonesia. Yang kedua, pengaruh politik etis yang membuka kesempatan pendidik bagi pribumi. Yang ketiga, munculnya organisasi pergerakan nasional yang menuntut hak politik. Yang keempat, tekanan internasional terhadap praktik kolonialisme setelah Perang Dunia I. Dan yang terakhir, upaya Belanda mempertahankan kekuasaan melalui kompromi. Walaupun memiliki kekuasaan yang nyata, Volksraad memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena tempat berkembangnya gagasan demokrasi, persatuan nasional, pemerintahan sendiri, dan kemerdekaan Indonesia. Ini saya akan menjelaskan tentang petisi Sutarjo dan tujuannya dalam perjuangan nasional Indonesia. Nah, petisi Sutarjo merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah perjuangan politik bangsa Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Petisi ini diajukan oleh Sutarjo Kattohadikusumo pada tanggal 15 Juli 1936 dalam sidang Volksraad. Melalui petisi tersebut, bangsa Indonesia untuk pertama kalinya secara resmi mengajukan permohonan kepada pemerintahan Belanda agar diberikan kesempatan untuk membentuk pemerintahan sendiri dalam kerangka hubungan dengan kerajaan Belanda. Petisi Sutarjo menjadi simbol perjuangan politik yang dilakukan melalui jalur diplomasi dan kerjasama dengan pemerintahan kolonial. Petisi Sutarjo juga menjadi pengalaman politik yang penting bagi bangsa Indonesia. Melalui petisi tersebut, tokoh-tokoh nasional belajar mengenai pentingnya diplomasi, persatuan politik, dan perjuangan konstitusional dalam pencapaian tujuan nasional.
Nah, di sini saya akan menjelaskan GAPI dan perjuangannya dalam menuntut Indonesia dan berparlemen. Nah, jadi gabungan dari politik Indonesia atau GAPI merupakan salah satu organisasi politik yang penting dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia. Jadi pada masa penjajahan Belanda. Jadi GAPI ini dibentuk pada tanggal 21 Mei 1939 sebagai hasil kerjasama berbagai organisasi politik Indonesia yang memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan hak-hak politik rakyat Indonesia. Jadi pembentukan GAPI itu menunjukkan adanya perkembangan penting dalam gerakan nasional Indonesia, yaitu yang pertama adalah munculnya kesadaran mengenai pentingnya persatuan nasional dalam menghadapi kekuasaan Indonesia. Jadi juga ada menurut Wibu 2021, pembentukan GAPI itu merupakan bentuk respon kaum nasionalisme Indonesia terhadap kegagalan perjuangan kooperatif melalui Volkrat dan petisi Sutarjo. Jadi dimulai dengan memahami bahwa pemerintah Belanda hanya memberikan janji politik tanpa relasi nyata. Jadi akibatnya itu organisasi politik ini Indonesia itu merasa perlu membangunkan yang namanya kerjasama yang lebih kuat agar tuntutan rakyat Indonesia itu memperoleh yang namanya perhatian yang lebih besar. Dan ada beberapa tergabung dalam GAPI antara lainnya itu politik Partai Indonesia Raya atau disingkat dengan Perhindra atau Gerakan Aceh Indonesia atau Gerindo, Partai Islam Indonesia, Pesunda, Persatuan dan Minahasa dan beberapa organisasi lainnya. Jadi walaupun berasal dari latar belakang ideologi yang berbeda, organisasi ini juga tersebut sepakat untuk bersatu dalam memperjuangkan tujuan bersama, yaitu Indonesia berparlemen. Adapun beberapa tujuan utama perjuangan GAPI dapat dipahami melalui poin-poin penting. Yang pertama itu ada menentukan pembentukan parlemen Indonesia yang demokratis, dan kedua itu meningkatkan yang namanya persatuan organisasi politik Indonesia. Yang ketiga itu memperjuangkan yang namanya politik rakyat Indonesia, dan keempat menekankan pemerintahan Belanda agar memberikan pemerintahan yang sendiri, dan kelima ada yang pembentukan semangat nasionalisme dan pembentukan bangsa. Nah, dari materi-materi yang sudah dijelaskan tadi dapat kami simpulkan bahwa Volkrat ini, petisi Sudarjo atau GAPI merupakan bagian penting dalam sejarah perjuangan nasional Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Volkrat dibentuk oleh pemerintahan kolonial sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bertujuan untuk memberikan kesempatan politik terbatas kepada bangsa Indonesia. Nah, walaupun kewenangan sangat terbatas, Volkrat ini menjadi sarana bagi tokoh nasional untuk menyampaikan aspirasi rakyat dan memperjuangkan hak-hak politik bangsa Indonesia. Selanjutnya itu, petisi Sudarjo juga menjadikan bukti perkembangan kesadaran politik bangsa Indonesia itu untuk memperoleh pemerintahan sendiri melalui jalur diplomasi dan konstitusional. Meskipun petisi tersebut ditolak oleh pemerintahan Belanda, peristiwa itu justru memperkuatkan semangat nasionalisme Indonesia. Sementara itu juga, GAPI berhasil menyatukan berbagai organisasi politik nasional dalam memperjuangkan tuntutan Indonesia dalam berparlemen.